Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, pada suatu hari Baginda Raja terlihat kebingungan. Hal ini dikarenakan Menteri Keuangan yang ditugaskan mengundurkan diri karena usianya yang sudah tua. Kemudian beberapa pejabat istana yang menginginkan kedudukan tersebut mencoba mendekati dan merayu Baginda Raja agar diangkat menjadi Menteri Keuangan. Di antaranya adalah Abu Jahil. Mereka menjanjikan akan mengelola keuangan kerajaan dengan baik dan bertugas secara profesional. Akan tetapi Baginda Raja tak mudah percaya begitu saja. Ia akan sangat berhati-hati mencari sosok penggantinya sebab berkaitan dengan keuangan kerajaan. Lalu terlintaslah di benaknya akan sosok Abu Nawas. Lebih baik aku minta pendapat darinya, pikir Baginda Raja. Maka ia pun perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. "Ampun yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bisakah kau menolongku? Aku membutuhkan seseorang untuk menjadi Menteri Keuangan," pinta Baginda Raja. "Memangnya kenapa dengan menteri yang lama?" tanya Abu Nawas kembali. "Dia sudah mengundurkan diri Abu Nawas karena usianya yang sudah tua," jawab Baginda Raja. Mendengar itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun merasa kebingungan dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau kamu saja yang menduduki jabatan itu?" tawar Baginda Raja. "Jangan saya Paduka, kenapa tidak yang lain saja?" tolak Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas, pekerjaan ini membutuhkan orang yang jujur. Dan saya rasa kamu adalah orang yang tepat," ujar Baginda Raja. "Tapi kan di istana banyak pejabat yang pintar. Bukankah mereka juga orang-orang kepercayaan Paduka?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar Abu Nawas. Tapi aku tidak yakin mereka akan amanah. Mungkin saat ini dengan jabatan yang didudukinya, mereka masih bisa dipercaya. Tapi kalau masalah keuangan, bisa saja mereka menjadi tidak jujur," terang Baginda Raja. Kala itu Abu Nawas hampir saja tak bisa menolaknya, karena ia juga tak ingin jabatan Menteri Keuangan jatuh kepada orang yang salah. Akan tetapi, tiba-tiba ia teringat akan sahabatnya yang bernama Hamid. "Begini saja yang mulia, saya punya sahabat yang jujur dan pintar. Dia juga merupakan orang yang kaya raya dan pandai mengatur keuangan. Bagaimana kalau jabatan tersebut Paduka berikan kepadanya?" usul Abu Nawas. "Apa kau yakin dia adalah orang yang tepat?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja yang mulia, dia adalah sahabatku sejak kecil dan aku tahu benar bagaimana kepribadiannya," jawab Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun menyetujui usulan Abu Nawas. Singkat cerita, Hamid diangkat menjadi Menteri Keuangan. Dan berkat kecerdasan dan kejujurannya, keuangan kerajaan yang dikelolanya kini terkontrol dan serba transparan. Namun, kinerja Hamid ini membuat beberapa menteri istana merasa gusar, terutama Abu Jahil. Ia tak bisa lagi leluasa memanfaatkan keuangan kerajaan dengan alasan untuk kepentingan tugasnya. Karena setiap kali mereka mengajukan, Hamid selalu merinci data pengeluarannya. Hal ini membuat mereka tak bisa lagi mengkorupsi keuangan kerajaan. "Kurang ajar, kita harus cari cara supaya Hamid dipecat dari jabatannya," kata Abu Jahil kepada beberapa menteri istana. Kemudian Abu Jahil dan kawan-kawan mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas rencana jahat mereka. Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya mereka menemukan rencana yang licik.
Dengan cara ini, Hamid akan kehilangan semua harta bendanya. Dia akan menjadi miskin untuk selamanya, kata Abu Jahil tertawa jahat diiringi beberapa menteri istana. Dan ternyata rencana licik mereka berjalan dengan lancar. Hamid didakwa menggelapkan uang kerajaan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Awalnya Hamid sempat membantahnya, tapi karena tak punya bukti yang kuat, ia hanya bisa pasrah dengan fitnahan yang ditunjukkan kepadanya. Sementara Abu Jahil dan kroni-kroninya menuntut kepada Baginda Raja agar semua aset kekayaan Hamid disita tanpa ada yang tersisa. Baginda Raja pun menyetujui tuntutan mereka. Ini bertujuan untuk memberi pelajaran kepada siapapun supaya jangan ada yang berani menggelapkan uang kerajaan. Menghadapi masalah yang menimpanya, kemudian Hamid mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. "Ini tidak adil Abu Nawas, aku telah difitnah dan semua hartaku akan disita kerajaan," kata Hamid tak terima. Abu Nawas pun merasa prihatin dengan masalah yang dialami Hamid. "Ini semua gara-gara kamu Abu Nawas. Kalau kau tak menyuruhku jadi menteri istana, tentu aku tidak akan masuk penjara dan semua hartaku tidak akan disita," sesal Hamid dengan penuh kecewa. "Maaf kawan, tapi apakah kamu benar-benar tidak melakukan itu?" tanya Abu Nawas. "Tega-teganya kau mengatakan itu. Mana mungkin aku menggelapkan uang kerajaan. Aku bersedia jadi menteri keuangan itu semata-mata karena aku kasihan padamu agar kamu tidak ditunjuk menduduki jabatan itu," balas Hamid sedikit emosi. Mendengar itu, Abu Nawas pun jadi merasa bersalah. Ia tampak termenung memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. "Tenang kawan, aku punya sebuah ide. Untuk sementara, ceraikan dulu istrimu dan semua hartamu diwariskan kepadanya," kata Abu Nawas. "Kau sudah gila ya Abu Nawas. Di saat yang genting seperti ini, kau malah menyuruhku untuk menceraikan istriku," bentak Hamid bertambah emosi. "Percayalah kawan, ini demi kebaikanmu," balas Abu Nawas. Ia pun lalu memberitahu kepada Hamid tentang rencana yang akan ia jalankan. "Baiklah Abu Nawas, aku akan menuruti saranmu. Tapi ingat, kalau sampai tidak berhasil, aku akan menuntutmu," ancam Hamid. Akhirnya sidang pun digelar dengan Hamid sebagai terdakwanya dan Abu Nawas dijadikan sebagai saksi. Hamid diputuskan bersalah dan akan disita seluruh harta kekayaannya. Mendengar keputusan itu, Abu Jahil dan kroni-kroninya merasa puas dan bahagia. "Maaf yang mulia, tapi saya sudah tidak mempunyai apa-apa," kata Hamid kepada Baginda Raja. Seketika Abu Jahil membantah ucapannya. "Hei Hamid, kau jangan bohong. Kau adalah saudagar kaya. Mana mungkin tidak punya apa-apa," protes Abu Jahil. Abu Nawas tidak tinggal diam. Ia segera membela Hamid. "Ketahuilah, Hamid telah bercerai dengan istrinya dan semua harta kekayaannya telah diwariskan kepadanya," jelas Abu Nawas. "Hamid, apa benar demikian?" tanya Baginda Raja. "Benar yang mulia, sekarang saya hidup sebatang kara. Bahkan tidur pun ikut menginap di rumah Abu Nawas," jawab Hamid. "Baiklah, kalau memang seperti itu, tidak ada yang bisa disita, dan harta yang ada pada mantan istrimu juga tidak mungkin bisa disita, karena yang bersalah adalah Hamid," jelas Baginda Raja. Abu Nawas menimpali. "Lalu apakah Paduka akan tega orang yang sudah tidak punya apa-apa dan telah diceraikan istrinya akan dijebloskan ke dalam penjara?" Baginda Raja membalas, "Sepertinya itu memang tidak adil dan saya rasa Hamid sudah cukup menderita. Oleh karenanya dia tidak perlu dipenjara." Hamid pun merasa lega mendengarnya. Namun rencana Abu Nawas tak berhenti sampai di situ.
ia kembali melancarkan aksi selanjutnya. Wahai Paduka yang mulia, kesalahan yang dilakukan Hamid belum terbukti secara meyakinkan. Kalau Paduka mengizinkan, saya akan kembali menyelidiki kasus ini, kata Abu Nawas. Baginda Raja yang paham betul kecerdikannya mempersilahkan Abu Nawas untuk melakukannya. Dan setelah seminggu dalam penyelidikan, barulah diketahui bahwa Hamid tidak bersalah. Ia telah difitnah oleh Abu Jahil dan beberapa menteri istana yang licik. Walhasil, mereka semua dipecat dari jabatannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Adapun Hamid kembali rujuk dengan istrinya dan mendapatkan kembali semua harta kekayaannya. Wahai Abu Nawas, tolong bantu aku sekali lagi, bujuk Hamid supaya ia bersedia kembali menduduki jabatannya, kata Baginda Raja meminta. Abu Nawas pun dengan tegas menolaknya. Hamba tidak akan melakukan itu. Hamid sudah sangat kecewa dengan Paduka. Kenapa pula dulu Paduka lebih percaya kepada menteri yang licik daripada kepada Hamid? Tahukah Paduka, dulu dia mau menerima jabatan itu karena dia kasihan padaku agar tidak ditunjuk sebagai menteri, jelas Abu Nawas. Kini Baginda Raja pun hanya bisa menyesali atas keputusannya. Kisah selanjutnya. Ada kisah menarik tentang Nabi Ibrahim yang ingin melihat kekuasaan Allah. Pada suatu kali, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana cara engkau menghidupkan makhluk yang mati." Allah berfirman, "Apakah kamu tidak percaya kepadaku?" Nabi Ibrahim membalas, "Tentu saya percaya, tapi untuk sekedar meyakinkanku dan menenteramkan hatiku saja." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung dan menyembelihnya. Lantas memotong kecil-kecil bangkai burung itu dan meletakkannya secara acak di beberapa gunung. Setelah selesai melakukan tugasnya, Allah kembali perintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil keempat burung tersebut. Nabi Ibrahim pun segera melakukannya. Tiba-tiba keempat bangkai burung yang telah dipotong kecil-kecil datang ke tempat di mana Nabi Ibrahim memanggil. Burung-burung itu kembali utuh seperti sedia kala ketika masih hidup. Dalam kisah tersebut, apakah Nabi Ibrahim saat itu ragu dengan kekuasaan Allah? Salah satu ulama yang bernama Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menerangkan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Ibrahim belum yakin. Hal itu dapat dilihat dari perkataannya sendiri. Namun, keraguan itu bukan berarti ketidakpercayaan. Hanya saja kepercayaan dan keyakinan Nabi Ibrahim dalam persoalan ini masih pada tahap ilmu al-yakin, belum sampai pada tingkat ain al-yakin, atau bahkan pada tahap hakul yakin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas sedang mengalami kesusahan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Beberapa toko sudah ia datangi hendak melamar pekerjaan. Namun tak satu pun yang berminat menggunakan jasa tenaganya. "Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tak mampu untuk membayarmu," ucap salah satu pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas memutuskan balik ke rumah. Ketika ia tengah menyusuri jalanan sepi, tiba-tiba kakinya terhantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas membungkuk dan mengambilnya. Ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan, gerutu Abu Nawas kecewa. Meskipun begitu, ia memasukkan koin tersebut ke dalam sakunya. Kemudian ia melanjutkan langkahnya pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya. "Hei Abu Nawas, dari mana?
mampirlah kemari," pintanya. Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu. Ia lalu dipersilahkan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Kondisi pasar memang sedang lesu, Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi," balas sahabatnya. "Oh iya, tadi aku menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja," kata Abu Nawas sambil menyerahkan koinnya. Sahabatnya itu tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Ini kan koin barang antik, Abu Nawas. Banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar kaya datang kemari. Ia hendak membeli koin seperti ini. Begini saja, Abu Nawas. Kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar, ucap sahabatnya. "Kamu serius?" tanya Abu Nawas kaget. "Ya iyalah, saya serius," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas buru-buru pamit pulang. Ia berencana membeli makanan bagi keluarganya. Di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya, uang yang ia punya hanya 300 dinar. "Kamu berminat membeli kambing ini?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma 300 dinar, jawab Abu Nawas. "Tidak apa-apa, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Akhirnya Abu Nawas berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Dan lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas dipanggilnya. "Hai Abu Nawas, sini aku beli kambingmu. Nanti malam aku mau mengadakan pesta keluarga," ucap saudagar kaya. "Boleh, tapi harganya 1000 dinar, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga saudagar kaya tersebut menyetujuinya. "Ya, sini aku bayar," kata saudagar kaya. Dengan senang hati Abu Nawas menjual kambingnya, sebab ia mendapat untung 700 dinar. Maka pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. "Berikan uangmu, atau aku akan membunuhmu," ancam si perampok. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas memberikan uang 1000 dinar miliknya. Sementara istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Mendengar teriakan tersebut, para perampok ini langsung kabur tunggang langgang. "Apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi?" tanya sang istri. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi." Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas duduk termenung. Ia meratapi kejadian yang barusan menimpanya. "Mungkin uang tadi bukan rezeki saya," batin Abu Nawas menghibur diri. Tak berselang lama, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas beranjak dari tempat duduk dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya yang mempunyai toko barang-barang antik. "Hai Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi 2 denganmu," kata sahabatnya. "Tadi siang kan aku sudah memberimu 300 dinar. Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silahkan diterima," ucap sahabatnya sambil memberikan uang sisanya. "Alhamdulillah, terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Kesabaran hati saat menerima musibah
pasti akan berbuah kemanisan. Kisah selanjutnya. Entah kenapa hari ini Baginda Raja terlihat kurang bersemangat. Kemudian salah satu menterinya menghampiri dan bertanya, "Apakah Paduka Raja sedang kurang sehat?" tanya menteri itu. "Tidak, wahai menteriku, saya hanya kurang bersemangat saja," jawab Baginda Raja. "Mungkin Baginda butuh sedikit hiburan. Bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas? Kita beri dia tantangan," usul sang menteri. "Benar juga katamu, tapi aku tidak punya ide apapun untuk mengerjai Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Oh, kalau soal itu serahkan saja padaku," balas sang menteri. "Memangnya kamu punya ide apa?" tanya Baginda ingin tahu. "Baginda suruh saja Abu Nawas untuk menghadirkan lembu berjenggot yang bisa berbicara. Pasti dia akan kebingungan," usul sang menteri. "Ide yang bagus, cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja kepada pengawal kerajaan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kamu ingin dapat hadiah enggak?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya mau, Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Tapi ada syaratnya, Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Waduh, pasti Baginda ingin mengerjai aku lagi nih," batin Abu Nawas dalam hati. "Kamu bersedia tidak, Abu Nawas? Tapi karena kamu sudah ada di sini, mau tidak mau kamu berarti harus menerima tantanganku," tegas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, katakan apa tantangannya kali ini?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku menginginkan 6 lembu berjenggot yang pandai berbicara. Kamu saya kasih waktu 1 minggu untuk mendatangkan mereka. Kalau kamu gagal, kamu akan dihukum gantung," jawab Baginda Raja menjelaskan. "Mati aku, mana ada lembu berjenggot yang bisa bicara. Biarlah nanti aku cari caranya," keluh Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kemudian mohon diri pamit pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Baginda Raja. Seharian Abu Nawas tidak pernah keluar rumah, sehingga membuat para tetangganya heran. Seminggu pun berlalu, akan tetapi Abu Nawas masih belum menemukan jalan keluarnya. Hari yang ditentukan pun tiba. Terpaksa ia harus menghadap Baginda dan siap untuk mendapatkan hukuman. Saat dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas melihat sekumpulan kakek-kakek tua yang sudah pikun. Ia lalu menghampiri mereka dan bertanya, "Ini hari apa ya, Kek?" Karena mereka adalah sekumpulan kakek-kakek pikun, tentu saja jawaban yang mereka berikan tidak ada yang benar. "Aha, aku menemukan ide agar selamat dari hukuman," ucap Abu Nawas girang. "Apakah di antara kalian ada yang ingin makan enak? Kalau mau, silahkan ikut denganku. Tapi kesempatan ini hanya untuk 6 orang saja," ujar Abu Nawas. Mendengar tawaran Abu Nawas itu, mereka serempak langsung bersedia. Lalu dipilihlah 6 orang dari mereka yang benar-benar pikun. Kemudian mereka berenam diajak Abu Nawas menuju istana. Setelah sampai di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, mana lembu yang kau janjikan itu?" tanya Baginda Raja. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Itulah mereka, wahai Paduka yang mulia." Melihat yang dibawanya adalah kakek-kakek tua berjenggot, Baginda pun heran, lalu kembali bertanya, "Hei Abu Nawas,
"Apa kamu tidak salah bawa?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja tidak, wahai Paduka yang mulia. Kalau Baginda tidak percaya, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Lantas Baginda pun segera menghampiri kakek-kakek tua dan bertanya kepadanya. Ternyata memang ketika Baginda Raja bertanya kepada kakek-kakek itu, jawaban mereka berbeda-beda dan tidak ada yang benar. Maka berujarlah Abu Nawas, "Tuh kan Baginda, jika mereka manusia tentunya tahu hari ini hari apa. Belum lagi jika Baginda menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Inilah yang saya maksud dengan lembu berjenggot yang pandai bicara itu, Baginda." Baginda Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Baginda pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu pulang dan mengajak ke-6 orang tersebut makan enak di sebuah warung. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Mungkin yang kita tahu selama ini, Abu Nawas dikenal sebagai tokoh sufi yang nyeleneh dari Baghdad. Namun ternyata dia juga adalah seorang ulama sufi yang sangat menguasai ilmu agama. Di sela-sela kesibukannya bolak-balik ke istana, Abu Nawas selalu menyempatkan waktu untuk mengajar murid-muridnya. Ia juga sering kedatangan tamu yang bertujuan hanya bertanya tentang masalah agama. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang mengajar, datanglah seorang tamu pertama menghadap Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas menjawab, "Yang lebih utama adalah orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil." "Mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan," balas Abu Nawas. Tamu pertama itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas, karena sejatinya ia yakin memang seperti itu. Selanjutnya datang tamu kedua menemui Abu Nawas. Ia juga menanyakan persoalan yang sama. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas menjawab, "Orang yang tidak mengerjakan keduanya." "Mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Tamu kedua itu pun bisa menerima dan memahami atas jawaban Abu Nawas itu. Tidak lama berselang, datang tamu ketiga menemui Abu Nawas. Tamu tersebut juga menanyakan hal yang sama. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas menjawab, "Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar." "Mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas membuat tamu ketiga ini puas. Ia pun lalu pamit pulang. Ternyata selama Abu Nawas menerima ketiga tamu tersebut, ada salah satu muridnya yang selalu memperhatikan percakapan antara Abu Nawas dan tamu-tamunya itu. Sang murid merasa bingung dengan jawaban gurunya. Kenapa satu pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda-beda? Karena merasa penasaran, ia pun memberanikan diri menanyakan hal itu kepada Abu Nawas selaku gurunya. "Wahai Tuan Guru, saya perhatikan dari awal kenapa Tuan Guru memberikan jawaban yang berbeda. Padahal ketiga tamu tadi menanyakan persoalan yang sama."
Abu Nawas hanya tersenyum mendengar pertanyaan muridnya itu. Ia pun lalu menjelaskan, "Wahai anakku, manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan mata. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan otak. Dan tingkatan yang terakhir atau tingkatan yang ketiga adalah tingkatan hati. Adapun tamu yang pertama datang tadi, tingkatannya adalah tingkatan mata." "Wahai Tuan Guru, tingkatan mata itu apa?" tanya si murid penasaran. Abu Nawas menjelaskan, tingkatan mata ibarat anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil karena ia melihatnya hanya menggunakan mata. Sedangkan tamu kedua yang datang tadi, tingkatannya adalah tingkatan otak. "Tingkatan otak? Apa itu tingkatan otak, wahai Tuan Guru?" tanya si murid kembali. "Tingkatan otak ibarat orang pandai yang melihat bintang. Ia pasti akan mengatakan bintang itu besar karena ia memang memiliki pengetahuan," jawab Abu Nawas. "Dan tamu yang terakhir datang tadi atau tamu yang ketiga, dia tingkatannya adalah tingkatan hati," lanjut Abu Nawas. "Lalu apa itu tingkatan hati, wahai Tuan Guru?" tanya si murid semakin penasaran. "Tingkatan hati ibarat orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit. Ia tetap akan mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bahwa bintang itu sebenarnya adalah besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar, melainkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar semua penjelasan gurunya itu, si murid menjadi paham kalau gurunya memberi jawaban sesuai dengan kapasitas si penanya. Itulah kenapa satu pertanyaan menghasilkan 3 jawaban yang berbeda. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.